demokrasi, dan masyarakat madani. Sebagai seorang warga negara Republik Indonesia, kita sering mendengar istilah demokrasi. Namun tak sedikit pula yang masih kurang paham apa itu demokrasi dan apalagi masyarakat madani. Padahal masyarakat madani ini sangat berkesinambungan dengan demokrasi loh. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang pengertian demokrasi dan masyarakat madani, pentingnya kehidupan demokrasi dalam masyarakat, demokrasi dalam ajaran Pancasila, tantangan kehidupan demokrasi di masa COVID-19, upaya mengatasi tantangan kehidupan demokrasi di masa pandemi COVID-19, dan yang terakhir yaitu peran masyarakat madani dalam menghadapi COVID-19. Yuk kita langsung masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengertian demokrasi dan masyarakat madani. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dan perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Sedangkan masyarakat madani sendiri adalah masyarakat yang demokratis. Istilah madani berasal dari kata madaniyah yang berarti peradaban. Istilah ini secara historis merujuk pada kota Nabi yaitu Madinah. Karakteristik kehidupan sosial di Madinah pada masa Nabi dianggap ideal menginspirasi perorganisasian sosial modern yang ideal pula dengan nama yaitu masyarakat madani. Jadi bagaimana? Sudah paham kan apa itu demokrasi dan masyarakat madani? Lalu, apa sih pentingnya kehidupan demokrasi dalam masyarakat? Seperti yang kita ketahui, negara kita ini menganut sebuah sistem yaitu sistem demokrasi. Pemerintahan di negara demokrasi itu wajib mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, bernegara, dan berpendapat, dan menghormati hak-hak kelompok minoritas, berserikat, dan warga negara mendapatkan peluang yang sama untuk mendapatkan peluang hidup. Pentingnya budaya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilihat dalam hal-hal berikut ini. Yang pertama, terjadi kontrol sosial dari masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Nah, hal ini untuk membuktikan kebebasan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan menjamin pemerintahan yang bersih. Yang kedua, dapat menghindari tindak sewenang-wenang terhadap warga negara karena negara demokrasi mengakui supremasi hukum. Yang ketiga, memungkinkan setiap kebudayaan berkembang biak dengan baik karena negara demokrasi menghormati kebebasan berekspresi. Bayangkan bila Indonesia tidak menganut sistem demokrasi. Semua kekuasaan akan memihak pada satu pihak tertentu. Dengan begitu, rakyat tidak bisa merasakan arti sebuah keadilan, tidak dapat merasakan hidup yang sejahtera, dan akan menderita karena hak-hak kemanusiaan yang tidak terpenuhi. Nah, kemudian kita juga harus tahu nih, demokrasi dalam ajaran Pancasila. Pancasila menjamin terselenggaranya demokrasi di Indonesia karena Pancasila mengandung konsep, prinsip, dan nilai demokrasi yang modern dan rasional untuk diterapkan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini ditunjuk dalam yang pertama, Sila Pancasila pertama. Nilai praktis yang dapat diambil sebagai contoh adalah tata kelola harus memastikan bahwa semua penduduk Indonesia menerima agama dan penyembahan sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka. Yang kedua, sila kedua Pancasila, nilai praksis yang dapat diambil yaitu sebagai contoh adalah pemerintah akan memperlakukan semua warga negara dan penduduk yang tinggal di wilayahnya dengan adil. Yang ketiga, sila ketiga Pancasila, nilai praksis yang dapat diambil sebagai contoh adalah pemerintah dapat mendorong semua komponen bangsa untuk bersatu. Dalam hal terjadi perselisihan, pemerintah menjadi mediator untuk menyelesaikan sengketa yang mendukung kesatuan Indonesia. Yang keempat, sila keempat Pancasila merupakan dasar penyelenggaraan demokrasi Indonesia. Kerakyatan adalah kata lain dari demokrasi. Pernyataan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu susunan negara Republik Indonesia adalah berkedaulatan rakyat, bermakna kekuasaan yang diterapkan bersumber dari rakyat. Yang kelima, sila kelima Pancasila, demokrasi hendaknya diselenggarakan bukan dalam keadilan semata-mata, tetapi harus tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjamin terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah harus mengakui hal ini dengan pembangunan lebih adil ke sudut terluar wilayah dan perbatasan negara lain. Kurang lebih seperti itulah demokrasi dalam ajaran Pancasila. Nah, sekian dari saya Mairlan mengenai penjelasan demokrasi ini. Terima kasih Mairlan atas penjelasannya. Eits, sebentar. Apakah teman-teman tahu bahwa di masa pandemi COVID-19 saat ini terdapat banyak tantangan kehidupan demokrasi? Apa saja yaitu?
Nah, salah satunya yaitu pembatasan sosial atau social distancing untuk menekan hak menyampaikan aspirasi di ruang publik. Seperti yang kita ketahui, kebijakan ini melarang warga masyarakat untuk berkumpul di ruang publik dengan tujuan mencegah penularan COVID-19. Dengan demikian, dapat dipastikan selama periode pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial tidak mungkin bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi di ruang publik. Tantangan lainnya yaitu pilkada yang dilaksanakan di masa pandemi COVID-19. Pilkada merupakan momentum penting untuk menjalankan demokrasi. Sayangnya, pilkada kali ini dilaksanakan di masa pandemi COVID-19. Banyak masyarakat yang tidak terlalu memikirkan betapa pentingnya pilkada, melainkan lebih memilih untuk menjaga kesehatan mereka sehingga menjauhi dari keramaian. Kemudian, hal ini bisa memberikan dampak penyalahgunaan suara masyarakat yang memilih golput, malah dijadikan kecurangan-kecurangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga terjadi manipulasi suara masyarakat yang golput ini. Ini menjadi tantangan yang besar bagi bangsa Indonesia. COVID-19 menjadikan kehidupan demokrasi semakin luntur dan kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia yang sudah ada sejak dahulu. Tapi tenang saja, ada kok upaya yang dapat mengatasi tantangan kehidupan demokrasi di masa pandemi COVID-19 saat ini. Demokrasi tidaklah hanya suatu kondisi ideal yang didamba. Ia adalah sistem pemerintahan yang paling tepat untuk mengatasi krisis yang sebesar dan sekompleks COVID-19 ini. Hanyalah melalui demokrasi, masyarakat dapat membangun kepercayaan diri untuk tegar menghadapi sebuah krisis, menjaga ketahanan nasional di tengah kesusahan, mengatasi perpecahan yang mendalam melalui dialog dan partisipasi inklusif, dan juga mempertahankan keyakinan bahwa pengorbanan akan ditanggung bersama dan hak semua warga negara dihormati. Kekuatan utama demokrasi adalah pada kemampuannya untuk mengoreksi diri. Krisis COVID-19 ini adalah tanda peringatan yang sangat jelas, sebuah perintah yang mendesak yang menunjukkan bahwa kebebasan yang kita rayakan terancam dan kita mesti melindunginya. Melalui demokrasi, masyarakat bersama pemimpin pilihannya dapat belajar dan tumbuh dari pengalaman sulit di masa pandemi COVID-19 saat ini. Nah teman-teman, setelah mengetahui hal tersebut, lalu apa sih peran masyarakat madani di masa pandemi COVID-19 saat ini? Nah, dalam merespon wabah COVID-19, masyarakat madani di Indonesia telah menunjukkan solidaritasnya dengan bersama-sama mengatasi pandemi. Kelompok masyarakat sipil keagamaan yang sudah mapan seperti NU dan Muhammadiyah bergerak secara nyata di tengah masyarakat dengan membentuk gugus penanggulangan COVID-19, mengerahkan produsen untuk memproduksi masker yang kemudian dibagikan secara gratis, memanfaatkan secara optimal rumah sakit milik masing-masing organisasi, memberikan bantuan pangan, dan memberikan edukasi tentang protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Ada pula kelompok masyarakat sipil yang bergerak di ranah digital, seperti Kawal COVID-19 yang mendedikasikan diri untuk menyediakan informasi terpercaya seputar COVID-19 di Indonesia melalui situs dan media sosial mereka. Nah, kesimpang siuran informasi dan banyaknya hoaks yang beredar menjadi dasar wadah ini diluncurkan oleh tim yang pernah meluncurkan Kawal Pemilu. Nah,
Sebenarnya masih banyak upaya-upaya yang dilakukan masyarakat madani demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari beberapa upaya yang telah disebutkan tadi, memperlihatkan bahwa masyarakat madani Indonesia adalah masyarakat madani yang kuat, yang mampu menggerakkan diri demi kepentingan untuk bertahan di tengah pandemi, baik dalam hal kesehatan maupun ekonomi, serta membantu satu sama lainnya. Semoga pembahasan kali ini mengenai demokrasi dan peran masyarakat madani dapat diterima, dipahami, dan juga dapat menyadarkan kita semua bahwa kehidupan demokrasi di masa pandemi COVID-19 saat ini sangatlah penting. Oh iya, setelah ini ada hal yang menarik loh. Apa itu? Aku kembaliin ke moderator ya. Terima kasih.